切れないものがないなら、形のないもので君を殺す。Cerita diawali dengan menampilkan Sarada yang memiliki outfit baru dan sedang berada di ruangan Hokage, serta memperlihatkan wajah tak puas terhadap pemikiran Shikamaru. Di situ dia nampak marah dan menggebrak meja kantor Hokage dengan nada tinggi terhadap Shikamaru yang tengah santai bersandar. Ternyata, saat ini posisi Hokage yang kosong telah diisi oleh Shikamaru yang sebelumnya menjabat asisten Hokage. Dia terlihat menggunakan jubah Hokage dan didampingi oleh Konohamaru. Menurut Konohamaru, Shikamaru saat ini telah menjadi Hokage ke-8. Lanjut ke cerita. Dalam perbincangannya, Sarada mengatakan, "Aku sudah menjelaskan pada kalian berkali-kali, bukan? Kenapa kalian masih tak paham juga?" Dengan sedikit kesal, Shikamaru menjawab, "Aku yang harusnya bilang begitu, Sarada. Kami memang dekat, tapi dia sudah kelewatan. Parahnya lagi, dia adalah pengkhianat desa yang mencoba membunuh Kawaki." Masih dalam perdebatannya, Sarada mencoba menjelaskan pada Shikamaru bila seharusnya dia memberikan kesempatan pada Boruto untuk menjelaskan secara rinci dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Konohamaru malah menjawab, jika Boruto memang tak bersalah, mengapa dirinya harus lari dari kenyataan semua ini? Bahkan, dirinya juga menjelaskan hal itulah yang membuat Boruto menjadi seorang buronan sampai sejauh ini. Di lain sisi, Shikamaru yang mendengarkan pun kembali menjawab bila hukuman yang diterima Boruto sudah sesuai dengan regulasi desa karena banyak orang yang marah akan perbuatannya. Sarada yang marah hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata apapun. Dan Shikamaru yang sudah tidak ingin berdebat mencoba berkata bila perdebatan sudah berakhir sampai di sini. Secara pribadi, Sarada yang tidak puas pun meninggalkan ruang Hokage. Dan tidak hanya di situ, Sarada juga mengatakan kata-kata tidak pantas kepada Shikamaru sambil berkata, "Apa karena ayahku juga pengkhianat, maka kau bisa seenak mungkin kepada Boruto." Konohamaru yang merasa sakit hati pun membalas, "Jaga mulutmu di depan Hokage ke-8 Sarada." Tidak berhenti di situ, lalu Sarada menjawab dengan sinis, "Maaf, panutanku adalah Hokage ke-7 bukan dirimu." Di lain sisi, kita diperlihatkan Naruto dan Hinata yang masih saja tak sadarkan diri di dimensi lain milik Kawaki. Di situ juga, nampak seorang Kawaki yang tengah berkunjung ke dalam dimensinya, sembari menengok bagaimana keadaan orang tua angkatnya selama ini. Beralih pada Sarada yang tadi meninggalkan ruang Hokage, nampak dia sedang berjalan di tengah pasar Konoha bersama dengan ketua kelas Sumire. Terlihat mereka berdua sedang berbincang-bincang masalah pertukaran identitas antara Boruto dan Kawaki. Terlihat kedua orang sahabat itu curiga dengan jutsu yang digunakan Eida terhadap ingatan semua orang. Karena bila dia membahas soal Kawaki bukan asli Konoha, maka otak dari orang tersebut akan semakin tercuci dengan sendirinya. Bahkan, karena hal itu juga mereka menjadi tak mempersalahkan ini semua akibat menganggap seperti takdir yang berjalan sendirinya. Dikarenakan mereka ingin mengklarifikasi kejadian tersebut, akhirnya mereka menemui Eida untuk membahas permasalahan ini. Dari perkataan Eida, terlihat bahwasanya Sarada dan Sumire sudah sering sekali menemui Eida. Di dalam perbincangannya tersebut, Eida mengatakan bahwa dia mulai memahami kekuatannya tersebut. Omnipotence atau kemahakuasaan adalah kekuatan Shinjutsu milik Otsutsuki. Kekuatan tersebut bisa merealisasikan menjadi kenyataan. Dan karena keinginan Kawaki yang ingin seperti Boruto, maka ingatan semua orang akan melihat bahwa Kawaki adalah orang baik dan Boruto penjahat. Tetapi, Sarada yang ingin semuanya kembali normal, mengatakan kepada Eida untuk membantunya mengatakan tentang kejadian sebenarnya. Namun, hal tersebut ditolak oleh Eida dan meminta Sarada untuk menyerah saja. Kemudian, Eida yang melihat keanehan, jika Sarada dan Sumire tidak terdampak dalam jutsu itu, Eida lalu bertanya kepada keduanya. Namun, mereka berdua yang teringat akan perkataan Shikamaru dahulu, hanya bisa diam dan mencari alasan yang lain. Tapi Eida yang penasaran mulai memberikan penjelasan bahwa sepengetahuannya, kekuatan miliknya tidak akan terpengaruh pada sosok Otsutsuki atau orang yang memiliki ikatan darah, seperti halnya Daemon sebagai adik dari Eida sendiri. Shin pun beralih di tempat Kawaki. Dirinya yang sudah keluar dari dalam dimensinya terlihat sedang berbincang dengan Mitsuki.
Dalam perbincangan keduanya, nampak seorang Mitsuki seperti tumbuh sebagai ajudan yang sangat setia kepada tuannya. Bahkan, apa yang dilakukan oleh Kawaki, Mitsuki nampak rela melakukannya dengan baik. Lalu yang Mitsuki pikirkan saat ini hanyalah ingin menghabisi Boruto dengan tangannya sendiri. Tapi, karena Mitsuki yang mengikuti Kawaki terus-menerus, membuatnya sangat risih dan menyuruh untuk tidak mengikutinya. Di saat itu juga, tim investigasi menghubungi Kawaki dan memberikan informasi bahwa mereka menemukan tanda cakaran milik Code di bagian luar dinding. Kawaki yang mengetahui itu langsung bergegas pergi. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa Kawaki sudah mulai bisa terbang. Karena kita tahu, itu merupakan salah satu dari kemampuan bawaan Otsutsuki. Di tempat lainnya, terlihat seorang Himawari tengah berlatih bersama Chocho selaku anak dari Choji Akimichi. Dalam latihannya tersebut, mereka berdua terlihat begitu sungguh-sungguh hingga mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun, di saat mereka berdua sedang asik berlatih, tiba-tiba muncul kedua anak pengganggu yang mengacaukan latihan mereka. Dan ternyata kedua anak tersebut adalah Shikaku Nara dan Inojin Yamanaka yang sudah tumbuh menjadi remaja. Melihat Himawari berlatih sangat bersungguh-sungguh, Chocho bertanya mengapa dirinya ingin sekali menjadi kuat. Dengan malu-malu dan begitu polosnya, Himawari lalu menjawab bila dirinya ingin sekali menolong Boruto. Mendengar itu, semuanya sangat terkejut. Bahkan Shikadai terkejut karena menurutnya Boruto sudah membunuh Hokage ke-7 di waktu yang lalu. Namun entah apa yang Himawari rasakan, dirinya lantas mengelak bila bayangan Boruto di dalam pikirannya berbeda. Bahkan, dia juga mengatakan bila ayah dan ibunya masih hidup di luar sana meskipun belum ada kabar terbaru dari tim pencari Shikamaru. Beralih pada Kawaki, dia terlihat sudah sangat mahir menggunakan kekuatan Ishiki Otsutsuki pada sebelah matanya. Dia juga memanfaatkan kekuatan mata tersebut untuk mencari bekas cakaran milik Code. Sepertinya, setelah Boruto menghilang dari desa Konoha, Code mencoba untuk menyerang Konoha dengan menanam bekas cakaran dari setiap sudut desa Konoha. Namun ketika Kawaki menganggap bila bekas cakaran milik Code sudah berhasil diamankan, tiba-tiba dia menyadari bahwa ada tanda bekas cakaran di bagian punggung shinobi penjaga tersebut. Namun ketika ditanya oleh Kawaki dari mana shinobi tersebut mendapatkan bekas cakaran itu, tapi dia menjawab bahwa dirinya tidak menyadarinya. Sementara itu di kantor Hokage, Shikamaru yang sudah mendapatkan informasi tersebut mulai cemas akan kemunculan Code. Kawaki mengatakan kepada seluruh tim investigasi untuk mengumpulkan semua informasi bekas cakaran Code, dan dia akan meminimalisirnya. Kemudian, di saat para polisi Konoha berpatroli di desa, salah satu dari mereka merasakan sesuatu di punggungnya dan tiba-tiba muncullah pasukan Jubi milik Code di hadapan mereka. Sontak saja, hal itu membuat orang di sekitar menjadi panik dan berlarian kemana-mana untuk menyelamatkan diri. Melihat begitu bahayanya monster itu menyerang warga sipil, pihak kepolisian Konoha mengirim sinyal bahaya kepada Shikamaru untuk meminta bantuan. Shikamaru yang berada di kantor pun menginstruksikan bawahannya untuk melindungi para warga desa. Dan tepat di waktu yang sama, Kawaki muncul untuk menyelamatkan salah satu warga Konoha yang hendak diserang oleh makhluk tersebut dengan sekali pukulan. Mati satu tumbuh seribu, itulah kalimat yang tepat untuk memperlihatkan makhluk Tsumeaka milik Code tersebut. Bagaimana tidak, makhluk-makhluk itu terus saja berdatangan lewat tanda sabuk milik Code di tubuh makhluk itu. Bahkan, kekacauan yang ditimbulkan dari makhluk-makhluk itu membuat Sarada turun tangan untuk mengamankan desa Konoha dari kehancuran sekaligus membantu Kawaki. Kemunculan Sarada nyatanya tidak membuat Konoha aman, karena di tengah Sarada kebingungan harus melawan makhluk yang mana, Code justru muncul di hadapannya secara langsung dan mengancam akan menghancurkan Konoha lebih dari ini. Di sini terlihat Code yang memiliki luka di sebelah matanya. Lalu perdebatan di antara keduanya pun terjadi. Code yang sedang memprovokasi Sarada terus saja berkata bila dirinya sedang mencari Boruto, dan Sarada hanya mengatakan bahwa Boruto sudah meninggalkan desa sekitar 3 tahun yang lalu. Code yang sudah sering memburu dan tidak menemukannya karena bosan dia akhirnya mulai berulah di desa Konoha. Dengan ancamannya dan para monster yang memojokkan Sarada, Code mulai menyuruh Sarada untuk berteriak agar Boruto datang. Hingga pada saatnya, Boruto muncul tanpa disadari oleh Code. Bahkan dengan gagah dan beraninya, kemunculan Boruto langsung menginjak kepala Code sambil berkata, "Ide menjijikan itu adalah alasan mengapa kau sangat dibenci para wanita sejauh ini." Dengan tampilan yang lebih dingin seperti Sasuke, serta senyum yang mulai hilang, membuat pada shinobi kaget akan kehadiran Boruto
termasuk Sarada, yang di hadapannya ada teman sejatinya sejak kecil. Bahkan Shikamaru memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik Boruto selama dirinya berada di desa Konoha. Sedangkan Kawaki yang sudah menunggu pun dengan jelas mengatakan, "Akhirnya kau muncul juga, Boruto." Adegan lalu berpindah memperlihatkan Boruto dan Sarada tengah bertatap muka dengan Code bersama pasukan Uzumekanya. Dalam perbincangannya, Code mengatakan, "Aku sudah mencari-carimu, Boruto. Tak kusangka kau akan muncul semudah ini." Boruto yang kesal lalu menjawab dengan berkata, "Singkirkan monstermu dari sini semuanya selagi kau bisa. Jika kau melakukan itu, akan kuampuni nyawamu." Mendengar ucapan seperti itu, Sarada yang sedari tadi di belakang Boruto hanya bisa terdiam dan juga terkejut. Akan tetapi, Code yang memang sedang mencari onar tetap saja berkata keras kepada Boruto dengan mengatakan, "Oh, tunggu sebentar. Apa katamu? 2 tahun lalu, kau lari dariku tanpa melakukan apapun. Sekarang, kau mau bilang kalau mau mengampuni nyawaku." Boruto menjawab, "Kau tidak tuli bukan? Jika kau paham, cepat lakukan. Atau kali ini, lebih dari mata kirimu saja." Di tengah-tengah perdebatan antara Boruto dan Code yang semakin memanas, tiba-tiba Boruto menyuruh Sarada untuk menyelamatkan semua orang yang diserang para monster. Sebelum menjalankan perintah Boruto, dengan berat hati Sarada mencoba meyakinkan Boruto apakah dirinya baik-baik saja jika menghadapi Code sendirian di tengah desa Konoha. Tapi dengan sikap dinginnya, Boruto hanya mengatakan bahwa dia akan memberikan jawaban setelah kejadian ini selesai. Bagaikan orang yang sudah lama tidak bertemu, Sarada merasa canggung dengan perkataan Boruto. Di tempat lain, nampak rekan Boruto yakni Shikadai, Chocho, dan Inojin sedang menghalau beberapa monster milik Code yang mengancam desa Konoha. Bahkan, mereka nampak saling bahu-membahu untuk menghancurkan monster tersebut dengan jurus baru yang baru mereka pelajari. Shikadai dengan Kageshibari no Jutsunya berhasil menghentikan pergerakan dari 3 monster Tsumeaka. Kemudian Chocho datang dengan menghempaskan para monster tersebut dengan lengan besarnya. Himawari yang melihat dari langit bersama Inojin hanya bisa terpukau ketika menyaksikan rekannya menghadapi para monster. Namun saat baru saja Chocho mengatakan bahwa monster itu tidak ada apa-apanya, tiba-tiba Shikadai berteriak kepada Chocho jika dari arah belakang muncul monster yang hendak menyerangnya. Namun beruntungnya, Inojin mampu dengan sigap menyingkirkan monster tersebut menggunakan cakar pada jutsu lukisan burungnya. Di saat Inojin tengah membawa terbang monster itu menjauhi Chocho, tiba-tiba juga monster tersebut malah mampu menyerang Himawari saat berada di atas ketinggian. Alhasil, Himawari nampak terpental dari burung tersebut dan terlihat akan jatuh di atas permukaan tanah. Akan tetapi pada akhirnya, Inojin berhasil menyelamatkannya, dibarengi dengan munculnya Kawaki yang akan menyelamatkan mereka dari kepungan para monster. Tapi fakta mengejutkan justru terjadi saat Kawaki tiba-tiba datang. Yang mana Himawari memanggil Kawaki dengan sebutan kakak yang membuat hal itu terasa sangat asing di telinga kita. Akan tetapi, justru Kawaki dengan cueknya meminta Himawari untuk tidak memanggilnya seperti itu terus. Dari pengakuan Himawari tersebut, kita bisa tahu bahwa Jutsu Eida memang juga berpengaruh kepada Himawari, guys. Lanjut ke cerita, dengan gagah berani, Kawaki berhasil menendang monster tersebut hingga jatuh ke atas permukaan tanah. Namun, sayangnya, monster tersebut masih bisa berdiri. Dan yang lebih mengagetkannya, ada salah satu monster Tsumeika tersebut yang memiliki mata Rinnegan. Tidak heran juga, karena memang mereka terbuat dari pecahan jubi. Tapi yang disayangkannya, para bocah shinobi generasi sekarang mungkin tidak diberitahu mengenai mata Rinnegan yang sangat overpower tersebut ya. Kemudian, di saat Kawaki terlihat kesal akan panggilan kakak dari seorang Himawari, Inojin justru menemukan hal baru dari monster tersebut dengan mengatakan jika monster itu terlihat lebih superior daripada sebelumnya. Di saat Kawaki lengah, salah satu monster tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menghempaskan Kawaki ke tanah. Hasilnya, Kawaki jatuh tersungkur sambil tercekik oleh monster tersebut. Kawaki nampak terus mencoba melawan dengan kekuatannya. Bahkan, Shikadai juga mencoba membantu menggunakan jutsu bayangannya. Terlihat juga bahwa monster itu memanggil Kawaki dengan Otsutsuki. Kawaki yang sudah kepalang marah langsung mengeluarkan karmanya dan meminta monster itu untuk tidak memanggilnya dengan sebutan tersebut. Lalu dengan kekuatan karmanya, Kawaki berhasil mengalahkan monster itu. Tapi sayangnya, para monster yang lain malah semakin banyak berdatangan melalui teleportasi. Hal itu membuat Shikadai panik dan mengatakan bahwa mereka tidak ada habisnya.
Kawaki yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menghabisi monster itu semua. Shin lalu berpindah ke tempat Code dan Boruto berada. Mereka masih saja bertatapan tajam di tempat awal cerita tadi. Terlihat banyak juga monster ciptaan Code yang mengelilingi Boruto seorang diri. Beberapa saat kemudian, Boruto diserang oleh monster tersebut dari arah belakang. Namun, karena kehebatannya sudah bertambah, Boruto mampu menebas badan monster tersebut menggunakan pedang miliknya tanpa menggunakan jutsu sedikit pun. Mati satu tumbuh seribu, itulah peribahasa yang tepat untuk para monster tersebut yang selalu menyerang Boruto tanpa henti. Namun lagi dan lagi, Boruto mampu menebas monster-monster itu hanya menggunakan katana miliknya, sehingga monster tewas seluruhnya tanpa tersisa. Dengan melihat sedikit kemampuan Boruto saat ini, sedikit membuat Code terkejut hingga membuatnya berkata, "Ternyata benar, kau bukan cuma menggertak." Lalu Boruto pun dengan dinginnya menjawab, "Kalau kau masih mau melakukan ini, mereka tak akan tersisa lagi." Kemudian Code mengatakan kepada Boruto, "Jangan sombong hanya karena kau bisa melakukan ini. Masih banyak lagi mereka di luar sana, karena mereka cuma alat bagiku." Dengan kesal, Boruto mengatakan kepada Code bahwa dirinya belum paham betapa mengerikannya Jubi itu. Namun di saat mereka sedang berbicara topik yang hangat, Shin kemudian berpindah pada Sarada, yang sedang bertempur melawan para monster di tempat lain. Seperti biasa, Sarada mengeluarkan jutsu Katon untuk menghalau para monster-monster itu mengamuk. Merasa tidak mempan hanya menggunakan jutsu api, Sarada lantas mengeluarkan jutsu khas ayahnya, yakni Chidori, untuk membunuh monster-monster tersebut. Hasilnya dua diantaranya mampu dibasmi oleh Sarada, walau hanya seorang diri. Shinobi yang ada di dekatnya yang bernama Soegi pun memujinya dan mengatakan, "Hebat! Apa kau sungguh seorang genin?" Di saat Sarada sedang lengah karena mendengarkan pujian dari salah satu shinobi yang membantunya, tiba-tiba monster itu muncul tepat di belakang Sarada. Namun, Sogi dengan sigap menolong Sarada dengan menahan monster tersebut menggunakan tubuhnya. Sarada berhasil selamat, tapi Sogi sendiri sepertinya tidak. Karena di saat dirinya menahan monster itu, tiba-tiba saja monster tersebut menggigitnya dan merubah Sogi menjadi sebuah pohon yang sangat besar hingga menutup seluruh badannya. Dari kejadian ini, kita bisa kembali saat Perang Dunia Shinobi keempat. Saat itu, peristiwa serupa juga pernah terjadi. Para Zetsu putih yang dikalahkan oleh Naruto dengan Rasengan juga berubah menjadi pohon, guys. Ini menandakan bahwa setiap mereka menyerap cakra, maka mereka akan berubah menjadi pohon. Lanjut ke cerita, beberapa shinobi lain yang tertangkap oleh para monster juga berubah menjadi pohon. Hal tersebut membuat Sarada terkejut dengan perubahan monster, sehingga mempertanyakan mengapa monster itu mampu berubah menjadi pohon. Kemudian Shin kembali beralih pada Code yang sedang menjelaskan tentang Jubi. Di situ Code mengatakan, "Aku tahu tentang Jubi dan mereka memakan Otsutsuki. Yah, sebenarnya mereka hanya monster yang memakan siapapun karena insting, hingga mereka menemukan seorang Otsutsuki." Boruto pun menjawab, "Biasanya itu memang benar, tapi tidak lagi karena itu perubahan yang kau tambahkan. Masih ada waktu. Kau yang punya tali kekang mereka, kau bisa memusnahkan mereka saat ini juga. Jika tidak, mereka akan menuntun kita ke masa depan terburuk yang bisa dibayangkan." Code bingung dan menjawab perkataan Boruto, "Apalagi maksudmu sekarang? Saat Jubi memakan Otsutsuki, dia akan berakar di tanah dan menjadi pohon suci. Saat itu tiba, maka planet ini akan hancur, dan masa depan terburuk itu adalah tujuanku." Boruto yang sudah kesal kembali menjawab, "Aku hanya akan katakan sekali saja, Code. Aku akan biarkan kau hidup, tapi sebagai gantinya kau akan menuntunku ke tempat di mana kau sembunyikan tubuh asli Jubi." Code yang keras kepala terus saja menyangkal dengan berkata, "Bahkan kebodohan pun ada batasnya, Boruto. Apa kau sudah gila?" Disinilah Boruto dengan sombongnya menjawab dengan berkata, "Aku jujur saja, membunuhmu itu mudah. Daripada mati sia-sia, kenapa engkau tak lakukan satu hal baik untuk dunia ini daripada membuang nyawamu?" Dengan suara lantang, Code berkata, "Omong kosong. Kaulah yang akan mati." Dengan tatapan tajam, ditambah dengan kepedeannya untuk mengalahkan Code, Boruto kemudian berkata, "Si bodoh ini sudah tidak bisa ditolong lagi sepertinya." Kemudian, nampak sebuah pusaran angin keluar dari tangan sebelah kanan Boruto yang seolah akan membentuk Rasengan. Code yang meremehkan Boruto mengatakan, "Itu Rasengan?" Si bodoh ini mengira kalau aku tak tahu soal itu. Sambil berjalan ke arah Code,
Boruto menunjukkan sebuah Rasengan baru bernama Rasengan Uzuhiko. Dan cerita pun berakhir.